Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Wiwin, pimpin teman tak berdoa. Sebelum kita memulai meet pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Yang bisa tembus hari ini, yang bisa ikut meet ada 9 orang. Mulai dari Wahyu, Anissa, Wiwin Andini, Muhammad Saldi, Abigail, Nurwinda, Eskia, Lorenza, Saskia. Materi kita minggu lalu tentang apa ya? Salah satunya tentang apa? Relasi dan fungsi. Ya, relasi dan fungsi. Jadi kita masih masuk relasi dan fungsi, tapi kita mengkhusus ke fungsi kan. Jadi materi kita hari ini itu tentang korespondensi satu-satu. Nah, sebelum kita masuk, Ibu tanya dulu, masih ingat tidak tentang relasi dan fungsi? Masih ingat tidak? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Ya, kalau fungsi apa nak? Suatu relasi adalah suatu relasi khusus di mana terdapat hubungan yang perbedaannya sama dan keduanya berlainan. Ya, boleh. Relasi itu adalah suatu hubungan. Intinya ada hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Fungsi itu memiliki syarat bahwa himpunan A dia tidak boleh bercabang nak. Jadi dia tidak boleh bercabang. Dia hanya punya satu pasangan di himpunan berikutnya. Artinya himpunan A cuma satu pasangannya di himpunan B. Kemudian semua anggotanya itu himpunan A harus ada pasangannya nak. Dia tidak boleh kosong. Paham Jiki? Paham, Bu. Kita lanjut. Nah, tujuan kita mempelajari materi korespondensi satu-satu ini ada 4. Jadi yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari korespondensi satu-satu, menyajikan atau membuat korespondensi satu-satu dalam bentuk diagram panah, membedakan bagaimana itu relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu, menyelesaikan masalah kontekstual soal cerita yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu. Kemudian, kenapa materi ini penting? Apa gunanya? Untuk mempermudah kita dalam mengelompokkan himpunan berdasarkan aturan tertentu. Kita lanjut. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah bagi kelompok ini. Ada 3 kelompok hari ini. Kita punya agenda yang sama. Jadi nanti kita Ibu bagi kelompok sudah tadi baru-baru. Kemudian kita berdiskusi. Kemudian nanti ada presentasi. Satu orang mewakili kelompoknya. Kemudian ada latihan atau kuis dan terakhir kesimpulan ya. Nah, ini untuk LKPD-nya lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini dia. Nanti kalian tulis 1 orang. Kemudian ini kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, ini kegiatan 1 nanti. Nah, kemudian ada kegiatan 2. Jadi silahkan kalian keluar dari meet yang ini ya, yang meet utama kita, masuk di kelompoknya masing-masing. Ibu sudah buka? Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Jadi kita Sabrina, kita ada kegiatan 1. Halaman berapa? Yang mana itu, Adi? Ada yang ngasih Bu Guru di WA. Oh, bentar, kok saya lihat. Dikirimkan Kak dulu, Abi. Terhapus sih. Ya, Terhapus sih, bentar. Kirimkan Kak. sampai di mana Mi? Kelompok 1. Diskusinya sudah sampai di mana, Nak? sampai kegiatan 1, Bu. Oh, baru kegiatan 1 selesai? Siapa yang menulis? Abigail atau Sabrina? Bu. Ya. Oh, Abigail yang menulis. Jadi cepat-cepat ya, waktunya sudah tidak terlalu lama. Jadi cepat-cepat karena kita juga jaringannya tidak bagus. Jadi agak cepat. Ya nak, Ya, cepat-cepat. Sebentar ibu ke kelompok lain dulu. Silahkan berdiskusi. Iya, Bu. Ya. Ya. Ya, tunggu. Nah, sudah sampai di mana nak? Kelompok 3. Sudah sampai, Bu. Kegiatan 2, Bu.
Nah, sudah selesai kegiatan 2, kesimpulannya sudah selesai? Iya, Bu. Ya. Jadi tulis rapi, Saskia baru kirimkan ibu nanti. Fotokan ibu baru kirim di WA ya. Iya, Bu. Jadi, kelompok 2. Nah, ibu tanya siapa yang menulis? Nurwinda, Bu. Saya, Bu. Oh, Nurwina yang menulis. Saldi. Ah, sudah sampai di mana? Sudah di kegiatan 2, Bu. Ya, kesimpulannya sudah selesai. Sudah, Bu. Jadi nanti kalian langsung bergabung saja di meet utama untuk mempresentasikan ya. Jadi nanti boleh. Bagaimana? Sudah sampai mana, Iya, Bu. Nak? Sudah sampai kegiatan berapa? Sudah, Bu. Sudah. Jadi karena sudah selesai, silakan keluar. Iya, Bu. Kemudian kembali ke link utama, ya. Apa sudah selesai? Sedikit, Bu. Sedikit cepat-cepat. Iya, Bu. Silakan kalian selesaikan. Kemudian langsung nanti keluar dari sini, kembali ke yang minta pertama tadi. Kemudian kalian presentasikan nanti di sana ya, satu orang mewakili. Jadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi sekarang untuk kegiatan yang pertama, karena semuanya sudah bekerja, Ibu tunjuk kelompok 3. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Dan Ibu perhatikan jawaban dari kelompok 3 itu adalah yang ini, yang dikirim oleh Wiwin. Ibu tanya dulu, kelompok 2 dengan 1 dan kelompok 2 sama? Sama, Bu. Ya, sama. Jadi jawabannya sudah benar ya. Jadi semua pasangan dari A ke B dan B ke A itu masing-masing mereka berpasangan satu-satu. Nah, sekarang kita melangkah kegiatan 2. Di situ ada kegiatan 2. Nah, dari kegiatan 2, Nak, yang mana masuk korespondensi satu-satu? Semuanya, Bu. Ya, semuanya. Ya, jadi nomor 1 ini semuanya korespondensi satu-satu. Karena P dan Q masing-masing punya satu pasangan. Nah, kita lanjut. Sekarang nomor 2. Ya, ini jawabannya dari kelompok 2. P-nya itu 4, 6, 8, 10. Q-nya 2, 3, 4, dan 5. Apakah kelompok 1 dan kelompok 3 sama jawabannya dengan ini? Modelnya sama tidak? Sama. Ya, berarti kalau sama kalian sudah paham. Untuk jawaban dari kelompok 3. Nah, ini jawaban dari kelompok 3. Apa kalian lihat, Nak? Jadi sama ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk nomor 2 bagian B. Apakah yang dibuat tadi relasi P ke Q tadi apakah merupakan fungsi atau tidak? Fungsi, Bu. Ya, jadi ini masuk fungsi. Untuk bagian C sekarang, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Termasuk korespondensi satu-satu. Ya, jadi ini merupakan korespondensi satu-satu karena semua P dan semua Q ada pasangannya satu-satu dia tidak ada yang bercabang, biar di Q biar di P. Paham, Nak? Paham, Bu. Lanjut. Jika himpunan P berkorespondensi satu-satu dengan himpunan Q, apakah jumlah P sama dengan jumlahnya Q? Sama, Bu. Ya, sama. Jadi NP anggotanya P sama dengan anggotanya Q. Untuk terakhir, jika jumlahnya P sama dengan jumlahnya Q, apakah pasti korespondensi satu-satu? Itu namanya, Nak. Dengar, Ibu jelaskan dulu. Kalau dia 4 di himpunan Q dan 4 di himpunan P, belum tentu, Nak. Nah, ini kan ada tadi syaratnya bahwa P itu adalah kelipatan dari Q. Jadi syaratnya ini yang menentukan, Nak. Jadi tidak selamanya kalau 4 anggotanya P dan 4 anggotanya Q itu namanya korespondensi satu-satu. Jadi harus ditentukan oleh ininya. Jadi kadang kalau berbeda lagi syarat relasinya, itu bisa jadi juga bukan korespondensi satu-satu. Jadi tidak selamanya ya, Nak. Paham, Jeki? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. LKPD terakhirnya, nah semuanya harus menjawab. Dari kegiatan di atas, dari hasil diskusi kita tentang LKPD, dapat disimpulkan bahwa suatu korespondensi satu-satu sudah pasti termasuk apa dia? Dari Relasi dan fungsi. Ya, mantap. Jadi, dari kegiatan tersebut pasti korespondensi satu-satu itu termasuk relasi dan fungsi. Fungsi, Bu. Oke, kita aplaus dulu. Kesimpulannya bagus sekali. Ya. Baik. Nah, sekarang ada tidak yang mau bertanya? Ya, Bu. Paham, Meki? Paham. Nah, karena tidak ada pertanyaan, Ibu tampilkan lagi persentase satu lagi. Nah, dari ketiga ini A, B, C,
Yang mana yang termasuk relasi? Semuanya, Bu. Ya, Semuanya, Bu. ya, bagus. Ya, jadi semuanya. Nah, sekarang selanjutnya yang mana yang fungsi, Nak? Apakah A, B, atau C? A dan C, Bu. Masuk fungsi sudah benar ya. Itu adalah A dengan C. Karena semua himpunan A ada pasangannya, walaupun B ada yang kosong. Nah, yang terakhir, yang mana yang termasuk korespondensi satu-satu? C, Bu. Ya. C, Bu. Oke, jadi sudah benar. Jadi yang termasuk korespondensi satu-satu hanya bagian C. Bagian A tidak bisa karena B-nya bercabang. Jadi tidak tepat satu-satu dia pasangannya. Ada cabangnya, tidak boleh. Sama dengan bagian B. Nah, jadi yang masuk korespondensi satu-satu itu bagian C. Sekarang kita masuk kuis ya. Oke, silakan buka kuisnya. Ayo, ada yang masuk baru-baru, Abigail. Nah, Ibu mulai kuisnya ya. Jadi kuisnya Ibu tutup ya. Ya, Bu. Nah, peringkat pertama itu tadi Nurwinda, kemudian Wiwin, kemudian Abigail, Ismail. Jadi sekarang kita lanjut di bagian kesimpulan. Siapa bisa menyimpulkan? Korespondensi satu-satu adalah yaitu pemasangan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain, tetapi tidak bercabang pemasangannya, baik dari himpunan tersebut ataupun pasangannya. Jadi jawaban Wiwin sudah benar. Jadi begini, korespondensi satu-satu itu adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota himpunan A pada tepat satu anggota B. Jadi maksudnya satu pasangannya di A dengan di B masing-masing mereka berpasangan hanya satu ya, tidak boleh bercabang. Sudah benar, tidak boleh ada cabangnya dan tidak boleh ada yang tidak punya pasangan ya. Ya, sekarang kesimpulan kedua, siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya relasi, fungsi dan korespondensi satu-satu? Ya, kita simpulkan saya bersama-sama ya. Jadi kalau relasi itu sebuah hubungan. Jadi asalkan dia berhubungan, mau himpunan A dengan himpunan B mau bercabang, biar anggotanya hanya satu yang punya pasangan juga bisa. Kemudian kalau fungsi itu anggota himpunan A atau domainnya itu tidak boleh bercabang. Jadi dia tidak boleh bercabang, tidak boleh memiliki dua pasangan, apalagi lebih. Jadi dia hanya boleh punya satu pasangan. Kemudian anggota A-nya tidak boleh kosong. Kemudian yang ketiga itu korespondensi satu-satu anggota A tepat berpasangan dengan satu anggota B. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Ya, baik. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian untuk materi relasi dan fungsi. Ya, Kemudian untuk menambah pemahaman kalian tentang materi relasi dan fungsi sebelum kita ulangan harian, sebentar Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Ibu akan mengirimkannya nanti di classroom. Kalian kerja di buku tugasnya dan kirim ke classroom kembali ya. Paham? Paham, Bu. Ya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Nah, Ibu punya pesan sedikit ya, Nak. Kalian harus rajin-rajin belajar di rumah. Kita tidak bisa memahami kalau hanya satu kali. Jadi perlu diulang-ulang, dibaca-baca lagi. Kemudian jangan lupa bantu orang tua tak di rumah, Nak. Kalau bukan kita yang bantu orang tua tak siapa lagi. Kemudian karena level COVID kita sudah turun, insya Allah minggu depan kita sudah mulai tatap muka walaupun terbatas. Tidak sampai 10 orang yang masuk sekolah, tapi tetap semangat. Insya Allah kalau kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, yang sering-sering cuci tangan, insya Allah level kita akan semakin turun dan akhirnya nanti kita semua bisa tatap muka secara keseluruhan. Amin. Wiwin, pimpin teman tak berdoa terlebih dahulu.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, salam sehat anakku semua. Tetap semangat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.